Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita masuk ke hari ketiga, keempat kali pertemuan. Sebelum lanjut, kita dulu daftar hadirnya. Nah, perjalanan jauh dan tidak ada kuota. Oke, nggak apa-apa ya. Masuk. Nah, ini Arden sama Devano. Jangan lupa upload screenshot ya. Kemudian tugasnya saya cek lagi. Yang mail merge 1, 2, 3, 4. 24 ya, masih kurang 6 orang. Lu 4. Yang daftar isi masih kurang 7 orang. Jangan lupa dilengkapi ya. Oke, kemudian materi malam hari ini adalah Excel, melanjutkan yang kemarin. Nah, hari ini tinggal VLOOKUP, pivot, sama nanti tugas ya. Oke, kita ke VLOOKUP sama VLOOKUP. Grafiknya udah ya. Nah, jadi teman-teman mungkin banyak yang belum pernah dengar VLOOKUP sama HLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP sama HLOOKUP itu sebuah rumus di Excel untuk mencari sebuah data pada tabel referensi tertentu ya. Sesuai dengan terjemahannya yaitu lookup ya, atau mencari. Nah, sedangkan di sini VLOOKUP itu artinya adalah vertical lookup ya. VLOOKUP untuk vertical, yaitu data atau tabel referensinya berupa data yang memanjang ke bawah ya. Nih, misalkan ini berarti dia data yang memanjang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian untuk HLOOKUP yaitu horizontal ya, berarti data yang tabel referensinya itu menyamping. Menyamping contohnya ini ya. 1, 2, 3 ke samping. 4 ya. Itu untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, penerapannya seperti ini, teman-teman. Misalkan kita punya tabel gaji di sini ya.
Kemudian ini kosong. Nah, di sini tabel data pegawainya misalkan ya. Nah, ini data yang akan kita cari. Nah, kita akan ini apa ini? Oh, ini kalau pakai if ya. Tuh. Nah, ini kalau pakai if panjang kemarin ya. Makanya ini disembunyikan saja biar tidak pusing. Oke. Nah, caranya teman-teman di sini ada nomor, nama, golongan, gaji, ya. Kemudian teman-teman akan memanfaatkan tabel ini ya untuk mengisi gaji di sini ya. Jadi kita memanfaatkan tabel referensi gaji ini dengan untuk mencari mengisi ini ya. Caranya teman-teman tulis sama dengan VLOOKUP. Terus ada lookup value. Nah, apa yang teman-teman ingin cari? Nah, teman-teman ingin mencari golongan. Golongan di sini ada sama di sini ya. Jadi kita harus mencari klik golongan ini. Ya. Lalu titik koma. Kemudian di sini ada tabel array. Nah, tabel array ini adalah tabel referensinya. Ya, tinggal di blok. Lalu di titik koma. Nah, kemudian ada kolom indeks. Nah, kolom indeks di sini golongan gaji. Berarti gaji ada di kolom kedua. Ya. Terus kemudian terakhir di sini ada rank lookup. Rank lookup itu ada dua, yaitu true dan false. True itu untuk yang approximate match atau perkiraan ya. Jadi tidak yang sama persis. Nah, kalau yang ingin kita cari itu kan di sini golongan satu, di sini juga golongan 1, 2, 3. Berarti sama persis. Makanya itu kita pakai yang false. Geser ke bawah lalu di double klik. Terus enter. Nah, muncul 1 juta. Ya, itu untuk VLOOKUP. Nah, kita coba tarik ke bawah ya. Kita coba tarik. Set. Nah, ternyata muncul error. Kenapa muncul error? Kita coba cek. Kita tekan F2 ya untuk melihat sel yang sedang masuk rumus. Ini biru, C2 benar, G2 sampai G5 ini benar ya. Oke, ini yang pertama benar. Terus yang kedua. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada biru benar ya. Nah,
tabel referensinya itu bergeser ke bawah, ya. Ada yang di sini nih. Harusnya kan dia tetap di sini, ya. Nah, ada sebuah fungsi ya, teman-teman, untuk membuat tabel ini dia tidak bergeser ketika ditarik, ya. Fungsi itu namanya adalah fungsi absolut. Caranya teman-teman blok di sini, lalu tekan F4 atau F4 biar keluar tanda dolarnya, ya. Lalu kita enter, kemudian kita tarik. Nah, kalau ini ditarik, dia udah benar, ya. Kalau kita tabelnya dia tidak bergeser ke bawah karena tadi kita sudah beri fungsi namanya fungsi absolut, ya, untuk mengunci, ya, atau mengikat tabel referensinya, ya. Enter. Oke. Kemudian kita ke lookup, ya, teman-teman. Di sini lookup adalah data yang referensinya itu ke samping. Nah, ini. Kita punya golongan di sini, ya. Kemudian gaji. Nah, ini gaji ini kita cari dengan menggunakan rumus lookup sama dengan lookup lalu lookup value. Nah, apa yang ingin kita cari? Nah, apa yang ingin kita temukan di sini? Titik koma, lalu di blok tabel referensinya. Jangan lupa di absolut Fn F4. Kemudian titik koma. Nah, kalau bedanya dengan value, di sini muncul row index, ya, artinya baris ke berapa yang ingin kita cari gajinya. Gaji itu ada di baris ke 2. Titik koma. Nah, kita ingin mencari yang sama persis, ya, 4 golongan ini dengan golongan ini, ya, berarti harus sama persis. Nah, kita pilih false, bisa teman-teman tulis juga 0, ya. Karena 0 itu artinya salah atau false, ya. Kalau 1 itu true, ya, atau benar. Tinggal teman-teman enter. Nah, ini kalau teman-teman ganti, ya, 1, nanti bawahnya ikut ganti. Nah, VLOOKUP sama HLOOKUP ini sangat bermanfaat apabila teman-teman memiliki jumlah data yang banyak. Oke, kemudian kapan kita menggunakan yang belakangnya true? Nah, kita menggunakan yang belakangnya true itu ketika apa yang kita cari itu sama persis. Misalkan di sini ada tabel nilai, ya. Nilai 60, 0 sampai 60 D, 60 sampai 70 C, lah 70 80 B, 90, ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai akhir, ya, dari poin di setiap mahasiswa ini. Nah, ini kita nanti akan menggunakan, ya, atau nilai yang hampir mirip. Caranya sama dengan saya lookup karena data referensi ininya ke bawah, ya. Kemudian lookup value-nya udah ketutupan, Rek. Ini, ya, F12.
titik koma. Lalu tabel arraynya di sini set kita blok. Kemudian F4 untuk fungsi absolut ya. Kemudian titik koma. Kolomnya kolom berapa? Di sini ada poin. Nah, kalau teman-teman lihat poin di sini itu tidak ada yang sama dengan di sini kan 60, 70, 80, 90. Dengan di sini tidak ada yang bulat ya. Kolomnya kolom kedua. Nah, lalu range lookup-nya adalah true atau 1. Kemudian enter. Nah, nilai 75 ini dimasukkan ke kategori C ya, karena 75 ini mirip dengan 70, sama-sama memiliki angka depan 7 ya. Coba kita tarik ke bawah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini 89 dia masih masuk ke kategori B. Kenapa? Karena 89 itu mirip dengan 80, sama-sama memiliki angka 8 di depan ya. Kemudian sama dengan 79 ini punya Rian ya. 79 masih masuk karena dia mencari yang paling mirip yaitu depannya dulu. 79. Nah, ada 7-nya depannya. Maka dia masuk ke C ya. Oke, itu untuk pengenalan VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oh, mesti gitu. Tak ngantur Master daftar hadir. Hadir 3. Monggo, silakan bisa sambil ngisi daftar hadir. Barangkali ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjut ke oke, absolut, Mbak Sukma ya. Nggak apa-apa. Satu C. Jadi fungsi absolut itu fungsi yang digunakan untuk mengunci ya. Mengunci. Mengunci ketika ingin melakukan perkalian, misalnya atau perkalian atau pengolahan data dengan yang tidak bergeser. Misalkan seperti ini. Contohnya, di sini ada nama barang, di sini ada jumlah ya. Udah warna. Nah, di sini harga satuan. Terus kita beli ke sebuah toko yang harganya tuh 5 ribuan semua ya. Terus kita beli piring, gelas, sendok ya. Terus kita beli 5 5 5. Saling 3 4 5. Nah, ketika harganya semua hanya 5.000, berarti otomatis kita bisa melakukan perkalian antara 345 ini dengan 5.000 ini ya. Sama dengan ini dikali ini ya. Enter. Tapi kalau kita tarik hasilnya 0. Nah, dengan fungsi
absolut ya teman-teman. Kita bisa mengalihkan baris pertama, kedua, dan ketiga itu dengan satu nilai ini ya. 3 dengan 5.000, 4 dengan 5.000, 5 dengan 5.000. Jadi kalau kita geser ke bawah itu dia otomatis akan menggeser juga semuanya. Ini ya, kelihatan lurusnya, lurusnya. Beda cerita kalau kita tekan F4 atau absolut ya, sampai muncul dolarnya. Dolar yang depan dan belakang ada 2 dolar ya. Lalu enter. Nah, habis di enter kalau ditarik nanti hasilnya benar ya. Itu jadi untuk absolut. Caranya dengan menekan tombol F4. Kalau F4-nya nggak bisa, bisa dengan kombinasi Fn, F4. Oke, begitu Mbak Sukma, aman ya? Aman. Oke, ini saya simpan. Kita lanjut ke pivot table, teman-teman ya. Misal teman-teman di sini punya data seperti ini ya. Data penjualan motor, karya, dan juga bulan ya. Nah, ternyata teman-teman diminta untuk menganalisis berapa jumlah motor yang terjual di bulan Januari. Nah, gimana caranya coba? Kalau pakai if susah, ya kan? Kalau pakai VLOOKUP juga tadi susah, ya. Satu alternatif lagi untuk mencari atau menganalisis data, ya. Teman-teman bisa menggunakan pivot table, ya. Hanya teman-teman blok tabelnya, shred, blok tabelnya, shred. Kemudian teman-teman masuk ke menu insert, ya. Di menu insert ini ada pivot table ya. Kita klik yang ini aja. Nah, setelah itu di sini akan muncul tabel range ya, tabel range yang akan kita jadikan pivot. Kemudian di sini ada pilihan new worksheet atau existing worksheet. Kalau kita memilih new worksheet berarti kita akan membuka sheet baru ya. Kalau kita pilih existing, berarti kita masih ada di sini. Ya, kita pilih yang masih ada di sini aja. Sebelah sini kan masih kosong nih, ya kan? Kemudian kita klik yang existing worksheet. Setelah itu lokasinya di mana? Kita klik di sini, ya. Klik. Nah, nanti dia akan mengisi lokasinya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah teman klik OK, nanti di sini akan muncul sebuah pivot field ya namanya. Tadi soal pertama ya diminta untuk mencari jumlah atau total penjualan di bulan Januari. Nah, kita di sini tinggal cari dulu apa yang mau dicari. Oh, tadi cari penjualan. Nah, penjualan ini kita tarik ke value ini. Setelah itu, apa yang mau dicari? Tadi kan udah mau mencari yang paling ujung istilahnya ya. Atau kita mau nyari penjualan berdasarkan apa ya? Berdasarkan bulan.
Bulan. Ini bulan Januari, Februari, Maret. Nah, motornya apa saja? Di bulan Januari ini ternyata jual motor apa aja sih? Nah, motor ini kita taruh di baris. Baris itu yang ke bawah ya, teman-teman. Ini kan bawah. Kalau kolom itu yang ke samping, ke kanan ini. Jadi datanya memanjang ke kanan. Dengan value ini untuk apa yang dicari. Ya, kita buat rupiah dulu biar nggak pusing. Nah, dengan singkat, kita bisa mengetahui berapa jumlah motor yang terjual di bulan Januari, Februari, Maret. Di setiap motornya. Honda ternyata di Januari 25, Februari di motor Kawasaki 15 juta ya. Nah ini ya. Kemudian misal mau kita abaikan bulannya ya. Kita pengen tahu areanya misalkan. Nah kita ganti. Nah ternyata di Jakarta, Bandung, Surabaya. Oh ternyata yang di Surabaya lebih laris ya. Sampai 71 juta. Nah, oke, kemudian di sini guna filter ya. Filter ini digunakan untuk menyaring ya, istilahnya menyaring. Nah, ketika teman-teman mau mencari data misalkan di bulan Januari saja. Nah, bulannya ditarik ke filter. Jadi dia muncul di sini, ada pilihan Januari, Februari, Maret. Klik Januari lalu oke. Ini kelihatan nih. Di bulan Januari ternyata hanya terjual motor Honda dan Yamaha. Surabaya 26, Jakarta 12. Totalnya 38. Lalu misal di bulan Februari. Nah, Februari terjual 3 motor nih. Paling banyak di Bandung. Lalu habis itu di bulan Maret. Kawasaki, Yamaha. Paling banyak di Surabaya. Nah, itu untuk filter. Nah, kalau filternya misal kita pengen ganti. Ya, kita filternya diganti motornya. Kita pindah. Ini kita turunkan. Nah, ini yang ke bawah areanya aja. Bulannya ke samping. Nah, motor kita klik yang Honda. Ternyata Honda hanya terjual di bulan Januari dan Februari. Paling banyak di Februari. Bagaimana kalau Kawasaki? Nah, Kawasaki paling banyak di bulan Maret sampai 42,5. Ya. Lalu Yamaha yaitu terjual di semua bulan. Jadi begitu teman-teman untuk pivot tabel. Ya. Kira ada yang mau ditanyakan atau pusing? Pusing ini mesti. Jadi itu sedikit pengenalan tentang pivot tabel. Ya. Biar nanti teman-teman tidak bingung atau tidak panik ketika disuruh menganalisa data yang cukup banyak. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke tugas. Ya.
Ini saya tutup, simpan, nanti saya share ya. Share sekarang aja. Kemudian tugasnya, teman-teman. Mau yang gampang apa yang susah? Gampang, gampang. Oke. Terus dia minta yang gampang. Oke. Saya tak kurangi sih. Dan kalau banyak-banyak. Dia. Tenang, masih dicariin. Katanya mau yang gampang. Laporan. Oh, oke, ketemu. Putihan bayang. Nah, ini nih. Ini teman-teman bikin ini nih. Itu bireng-bireng ah. Ini di bold aja. Ya. Ganti ah. 2023. Nanti ada instruksinya ya. Nah, ini tugasnya teman-teman. CFS. Jadi dalam skenario ini, teman-teman diminta untuk membuat laporan data penjualan. Di contohnya seperti ini. Kemudian, instruksinya, teman-teman diminta untuk membuat laporan dalam bentuk tabel dan diagram, seperti contoh yang di sini. Ya. Di sini ada tabel, di sini ada diagram. Diagram itu diagram pie. Ya. Tapi pie-nya itu pedot-pedot. Kemudian, nah, kerjakan seluruh soal yang meliputi materi sebagai berikut. Kita harga jual. Ini data di entry secara manual itu nomor urut, nama barang, stok awal, jumlah jual, dan harga pokok. Mulai dari harga jual sampai sini itu kosong. Nanti di
Nah, dikai warna sih ben Nah, ini yang berwarna merah, teman-teman wajib mengisinya. Harga jual berarti harga pokok dikali jumlah jual, ya. Harga pokok ditambah harga pokok kali 20%, sorry. Kemudian stok akhir, stok awal dikurangi stok awal dikurangi stok akhir, ya. Jumlah jual, sorry. Lalu ada laba per unit itu harga jual dikurangi harga pokok. Laba unit, laba kotor, jumlah jual dikali laba per unit. Nih, ya. Lalu laba kotor, kemudian ada pajak, pajak itu laba kotor kali 10%. Kemudian laba bersihnya, laba kotor dikurangi pajak. Nah, ini nggak usah. Nah, kemudian yang penting ini, tulis rumus di setiap kolom. Nah, misalkan harga jual, teman-teman tulis rumusnya. Tanya, misalkan di sini harga jual. Teman-teman copy yang ini, pegangannya nggak usah. Lalu Ctrl C, kemudian di sini dulu. Di sini ditulis. Bentar, ya. Ini hanya mengisikan rumusnya di sini. Diketik manual, tinggal copy paste aja dari sini, ya. Kemudian buat grafik dalam bentuk pie untuk menunjukkan perbandingan laba bersih antar produk. Berarti caranya kita buat lagi nama produk, kontrol, terus laba bersih, ya. Kemudian insert pilih yang 3D Pie yang ini, ya. Klik insert, kemudian pilih yang 3D Pie, 3D Pie. Lalu kita klik, kemudian digeser ke sini. Kita buat sama seperti ini. Jangan lupa di bold, ya. Bold. Juga bold. Warnanya hitam, ya. Itu kan warnanya masih abu-abu, kita buat hitam. Ini juga hitam. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk menambahkan persentase yang ini, persen-persen. Caranya dengan mengklik tanda plus, lalu pilih data label. Nah, tapi kok data labelnya masih berbentuk rupiah? Gimana caranya biar tidak berbentuk rupiah? Nah, caranya dengan diklik saja 2 kali. Klik-klik. Di sini muncul format data label. Teman-teman bisa klik yang percentage. Oh, kan keliru. Harusnya diklik satu. Klik semuanya nih. Klik salah satu, tapi biar di seakan-akan terklik semuanya. Ya.
Hmm. Lalu di checklist yang percentage sini, yang value-nya dihilangkan. Ya. Hmm. Oke. Kemudian untuk membuatnya seperti terpotong, nah ini dulu warnanya diganti putih dulu. Hilang kok, tulisannya hilang. Ya. Putih terus bold. Nah, ini tinggal teman-teman warna salah satu warnanya kemudian digeser. Seret. Ini juga digeser. Seret. Yang kecil ini. Seret. Nah, ini jangan sampai hilang ini. Yang 1%. Nanti mau. Ya. Oh, ini umpetan. Ya. Hati-hati pas narik. Ya. Ini udah jadi. Setelah jadi, teman-teman jangan lupa atur kertasnya ya. Di A4, lalu orientasinya potret. Kemudian dikasih nama, laporan, underscore, nama. Yang dikumpulkan adalah PDF-nya. Boleh di save as, boleh di print. Ya, misal mau print, ini kan kelihatan nih. Pastikan teman-teman kemarin menyimak ya, biar nanti dia jadi satu halaman. Printernya tuh PDF. Ya, pastikan harus satu halaman. Satu klik print, lalu disimpan, laporan underscore nama. Kita cek. Nah, inilah nanti yang dikumpulkan. Yang ini teman-teman nggak usah kasih warna merah ya, biasa aja hitam. Ini cuma buat menandai kalau misal ini yang perlu teman-teman ganti atau kerjakan. Ya, oke tugasnya gampang. Tinggal nulis ini, membuat seperti ini, ya. Tambah gambar, tarik-tarik, terus ini ditulis, lalu di-upload. Ya, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan teman-teman? Uploadnya PDF aja. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, salah satu, salah dua, salah tiga bisa share screen. Silakan yang berminat boleh mengerjakan dari awal. Konita Lutfi, monggo, silakan share screen, sudah saya berikan akses. Yo soalnya belum dikirim sih. Balik guys, ntar tak kirim. Monggo, mau tanya apa mau share screen? Ampun, jangan kepencet. Halo? Saya Pak mungkin. Monggo Mas Insar, silakan langsung jajet.
Nggak apa-apa. Nanti biar yang share screen dan gampang kalau misal mau melihat. Nah, share screen-nya kok kecil. Oke, dari kosong aja nggak apa-apa. Di ketik dulu, nanti formattingnya terakhir aja. Berarti ini saya buka tabel yang dikirim ya, Bapak. Ya boleh. Bikin dua kanan kiri nggak apa-apa. Di share screen semuanya aja. Share screen-nya jangan yang Excel-nya aja. Yang ini ya, Bapak. Dia belum belum kelihatan. Oh, belum. Mbak Tania guyu terus, kayak gak kesel. Coba diulang. Ini saya buatnya dari nol apa? Yang Iyalah, dari dari nol lah. Oh iya. Mana lah. Nggak tinggal ngedit. Nah, itu kan sebentar tok sebenarnya ngetik ya. Di share screen aja dari nol nggak apa-apa. Nah, oke, mulai diketik dari awal. CV, CV Bumen Abadi apa ya? Yang lain juga bisa sambil mengerjakan ya, sambil nyimak juga. Oke, di enter. Oke, terus lanjut. Diketik dulu semuanya ya. PGA card. Baru benar, lanjut.
Laba kotornya jangan ditulis angkanya, pakai rumus itu. 12. Nek, hapus. Laba per itu juga dihapus. Sampai harga jual. Harga jual itu isinya, ya, dihapus. Itu pakai rumus. Nah, stok akhir juga hapus. Itu kolomnya dilebarin dulu, Mas. Weh, waduh, klik-klik gitu aja satu-satu. Oh, nggih, Pak. 12-an kemudian. Nah, Oh, ini eh di wrap text aja kalau misal mau dikebawahin. yuk, gimana Pak caranya itu, Pak? Itu ada tulisan wrap text di atas, di dekat tombol help. Nah, itu wrap text. Nah, bener kan? Nah, Sudah, Pak. oke. Habis itu ditaruh tengah-tengah blok thread. Tuh, jangan semuanya. Buka KPH. Ya Oh, wis. ini. Nah, itu. Nah, sip. Terus dikasih rumus dulu nggak apa-apa. Harga jual rumusnya apa sih soalnya? Harga pokok tambah harga pokok kali 20%. Sama dengan harga pokoknya diklik, ditambah, plus, dalam kurung, kurung buka dulu. Nah, harga pokok lagi, dikali 20%. Terus tutup, enter. Oke, tinggal ditarik ke bawah, seret. Ya, lalu stok akhir rumusnya, stok awal dikurangi jumlah jual. Ya, oke, tarik, set. Nah, laba per unit rumusnya harga jual kurangi harga pokok. Jual kurangi pokok. Oke, kemudian tarik, set. Nah, laba kotor rumusnya jumlah jual dikali laba per unit. Enter. Nah, seret. Lalu pajak itu laba kotor sama dengan laba kotor dikali 10%. Ya, dor.
Nah, terakhir laba bersih itu laba kotor dikurangi pajak. Oke, terus tarik straight. Nah, pin ganteng dikasih rupiah, Mas. Nah, itu kan punya jenengan Indonesia sampean sih anu dolar itu ya, defaultnya. Iya, Nah, dolar. nah, itu mau diganti apa tidak? Pengen ya, pasti ben penak. Pengen, Pak. Jenengan klik menu apa? Search menu terus tulis region. Menu Windows Menu. nggak di situ. Logo Windows yang ada di keyboard itu loh. Di share screen-nya semua aja gitu Jang. Nah, lah kok ngono? Sik sik sik. Ini Windows 11 ya. Regionnya yang ini Mas, yang dikontrol panel, jangan yang di setting. Untuk beda soal. Kontrol panel, terus waktu, jadi kakek tok. Nah, sing waktu nih, kalau and region, lalu pilih region ya. Nah, itu pilih yang additional setting. Currency yang atas. Nah, itu diganti rupiah. Bundi rupiah ya. Kono ya. Ke numbers dulu coba. Nah, itu US-nya ya kok nunggu kok gak. Ono. Oh, formatnya diganti Indonesia dulu, Mas. Ini di kelas dulu. Nah, yang itu atas, nah itu diganti Indonesia. Terus, hop. Nah, oke, 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 oke. Apply, oke, oke boleh. Sip. Nah, itu nanti kalau sampean tutup filenya terus buka lagi itu sudah jadi rupiah. Oke, komanya dikurangi Mas yang di belakang koma kan nggak ada tuh di soalnya. Cuman RP aja. Mantap. Oke, terakhir bawahnya tinggal ditambah rata-rata apa? Lanjut. Ya.
Ini pakai rumus apa, Pak? Laba bersih. Total itu berarti sama dengan sum, SUM ya, tab. Tab. Mm-mm. Terus blok itu laba bersihnya. Nah, oke, terus laba bersih tertinggi berarti pakai max. Max. Nah, Average. heeh. Oke, tinggal diagramnya. Itu dikasih border dulu dong, yang atas dong. Iya, Pak. Iya, Ya. oke. Itu di menu home. Sebelahnya yang warna kuning. Nah, all. Oke. Guys, sip. Terus tinggal bikin chartnya. Dari sini, Pak. Ah, Ya, bisa. insert. Enggak, Eh, di blok dulu. Nah, nama barangnya. Nah, blok, ya. Terus kontrol ditahan, terus di blok lagi yang laba bersih. Nah, baru insert terus pilih chart 3D. Yang bundar itu loh, kiri-kiri. Nah, pilih yang 3D pie. Oke, geser ke bawah. Sabar, sabar, Kalau mau geser, klik yang paling luar. Nah, itu geser. Digeser dulu dong. Nah, geser ke bawah. Kiri, 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 kiri. Nah, itu nggak apa-apa. Duh, kok kiri, ke kanan. Kiri, kiri. Nah, itu diganti. Oke, sip. buat munculkan nomornya itu berapa? Gimana, Pak? Klik bebas dulu di luar, klik bebas. Terus klik tabelnya lagi. Chartnya. Chartnya, sorry. Klik. Nah, di situ. Klik tanda plus. Lalu data label. Nah, terus diklik sekali aja yang ada angkanya itu. Klik. Nah, terus yang di sebelah kanan format data label. Itu ada di tulisan text option. Bawahnya ada logo diagram batang. Itu diklik. Nah, terus pilih number. Kok ikut sih? Label option coba. Nah, ya itu. Value-nya di unchecklist percentage. Nah, udah. Tinggal ditarik dulu, dikeluarkan. Dikeluarkan.
Nggak mesti dipisah pie-nya, ditarik. Ya nggak? Klik bebas, klik ke salah satu pie-nya langsung digeser. Nah, ya pelan-pelan, Selek, Pak. aman-aman. Terus diganti putih, nanti itu yang di luar-luar digeser, dimasukkan ke dalam dulu biar nggak hilang. Nah, itu tuh. Ah, angka tiganya juga itu masih di luar. Oke, sip. Tinggal diklik salah satu biar kepilih semua. Suwen. Nah, klik. Nah, sip. Tinggal ganti warna putih. Ke menu home aja itu. Yang text color. Iya bener tadi itu. Nah, diganti putih. Nah, terus di bold. Oke, beres. Terus tinggal di sampingnya dikasih rumusnya dari harga jual, stok akhir. Harga jual, stok akhir, laba per unit. Nah, di copy, enter dulu mas. Enter, enter. Nah, lihat aku salah kabeh. Nah, terus di paste. Blok, sama dengannya nggak usah. Hop, Ctrl C, enter. Nah, terus ke harga jual itu di klik-klik. Nah, paste. Oke, enter. Lanjut. Itu tinggal menyalin aja.
Oke, selesai. Terus tinggal ke menu page layout. Nggak usah dimerah-merahin. Nah, biarin hitam aja. Ke menu page layout, terus diatur kertasnya biar jadi A4 potret. Atau kalau mau langsung di print langsung boleh. Ini cara biar tulisannya besar semua gimana, Pak ya? Pakai proper. Nggak ada, Pak. Itu aja nggak apa-apa. Yes, Pak. Udah benar potret, size-nya A4. Udah benar, tinggal di print aja. Atau mau di save as boleh. Print aja biar kelihatan. Nah, itu kan kelihatan berapa tuh? 2 halaman toh. Klik print to PDF. Terus marginnya jangan normal. Pilih yang narrow aja. Nah, masih belum. Terus yang no scaling atur biar fit sheet on one page. Oke, wes print. Ini kok ada yang nggak ada garisnya, Pak ya? Nggak apa-apa, itu kan cuma previewnya aja. Nanti kalau kita download, kita lihat PDF-nya ada kok. Oke, Mbak Rosida, nanti bisa share screen ya, biar kelihatan. Oke, dicek PDF-nya coba, Mas. Yang sudah mencoba tapi ada kendala bisa ditanyakan saja. Nah, bener toh? Oh iya, sudah, Pak. Oke, itu tinggal diupload aja ya, Mas. Oke, Pak. Oke, terima kasih sudah share screen ya. Tadi Mbak Rosida silakan di share screen. Mbak Rosida, lo kabur malah dia. Jadi share screen nggak nih? Bentar Pak, sinyalnya nggak stabil. Waduh. Oke, ditunggu ya. Yang lain dulu saja, oke. Oke, Mbak Konita, silahkan bertanya. Mau tanya apa? On mic aja, nggak apa-apa loh. Kalau malu ya nggak apa-apa, tulis chat. Oke, mungkin masih typing, kita tunggu. Ternyata mic saya error. Oke, ditulis aja nggak apa-apa, Mbak.
Mau mau tanya? Halo? Pak, saya sudah boleh share screen? Boleh, ayo. Monggo, Mbak Rosida. Oke, jret. Ini canggih rata-ratanya 89421. Ya pancen segitu ya. Itu harga pokok sama harga jualnya dikasih RP dulu coba. Di. Nah, harga pokok sama harga jual itu loh 15 1.500.000. Nah, di blok. Seret. Nah, diklik itu yang gambar dolar. Nah, oke. Udah bener itu? Ih, oh ya wis, terus dilebarin dikit kolomnya. Nah, terus komanya dikurangin, jangan kebanyakan. Gak usah pakai koma di belakang itu. Nah, terus yang laba per unit sampai semuanya juga sampai yang itu. Komanya dibuang dulu, jangan langsung dikecilin. Buang komanya di samping. Yang itu kanan kanan. Komanya dibuang dulu yang ini. Yang mana, Pak? Yang di bawah tulisan accounting itu loh, yang ada buntir-buntir tiga itu loh buat menghilangkan koma itu loh. Nah, ya itu. Udah kok. Udah. Nah, itu dikasih. Nah, bener kan sudah? Sudah ketemu solusinya, Terus, Mbak Pak, Rosida? untuk tabelnya itu gimana? Gimana? Diagram. Oh, Untuk diagram. diagramnya. Diagram sampai blok dulu yang nama barang sampai nomor 7 ke bawah. Blok di blok. Ya, kok hilang saya screen-nya? Kalau ada ini. Ya, salam. Mengenai tampilan halaman, Pak. Kalau jenengan kan mengajarkan lewat kirim review buat teman-teman dan bacakan. Tapi dulu saya juga pernah tahu bisa lewat view, terus back layout. Karena menurut saya lebih mudah terbayang. Di blok dulu nama barang, dari nama barangnya ya, oke. Tekan tombol kontrol, tahan, lalu blok yang laba bersih. Nah, lepas kontrolnya ke menu insert, lalu pilih pie chart 3D. Bawah, bawah yang bundar itu. Nah, klik.
Nah, tinggal digeser ke bawah. Kita atur biar rapi. Langsung ditarik-tarik. Sabar, sabar. Nah, oke, mau ditarik-tarik dulu boleh ya. Oke, sudah. Tinggal diklik tanda plus. Plus, plus, plus. Mana ada tanda plus? Klik di situ ya. Klik plus data label. Checklist dulu. Nah, terus diklik labelnya 2 kali. Angkanya itu 2.600.000, 2 juta. Klik-klik. Nah, terus yang kanan itu di bawah tulisan text option ada diagram batangnya. Kanan, 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 kanan. Nah, pilih label option. Percentage di checklist, value di unchecklist. Oke, udah tinggal diatur posisinya. Oke, sudah aman Mbak Rosida ya. Bisa dilanjutkan sendiri. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Konita ya, mengenai tampilan halaman ya yang saya kemarin ajarkan itu lewat print preview buat tahu gambar yang telah dikerjakan. Lewat view juga bisa, terus back layout ya, mana yang perbedaannya apa, terus enak pakai yang mana ya. Oke, saya mau share screen lagi, share screen. Nah, kalau yang di menu view ini ya, ini kan sama sebenarnya kayak yang di pojok kanan bawah ini ya. Bisa kita pakai yang brick preview ini ya. Ini agak susah. Ini back layout. Oh ya, ini kayak seperti Microsoft Word ya. Ini halaman 1. Nah, ini halaman kedua, misal kalau di sini ada ya. Tapi satu view lagi ini juga ada yang page break. Itu hanya menampilkan apa yang kita punya. Nah, ini halaman 1. Bedanya sama aja sih sebenarnya Mbak, ini cuma buat melihat. Kalau ini kan bisa kita lihat secara langsung ya. Kalau saya pakai yang file print itu kan agak panjang alurnya ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Malah lebih mudah yang ini, ke menu view lalu page layout ya.
Ini saya coba atur ketika dia masih begini ya, masih tidak teratur. Kalau kita ke menu view, nah di menu view ini kita hanya bisa mengatur tampilannya saja, tidak bisa mengganti. Ini misalkan kurang ke sini, digeser ya. Nah, mengaturnya tetap di page layout. Lalu diatur di sini width dan height-nya. Misalkan width-nya kita mau bikin menjadi 1 halaman. Nah, terus height-nya misal kita mau bikin juga jadi 1 halaman. Ya. Oke? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman untuk tugasnya? Yang sudah bisa diupload. Alamatnya sama s.id garis miring ICT strip Winsa strip G5 strip 17. Nah, ada chat lagi nih. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk tugasnya bisa dikerjakan dengan ya. Oke, kalau begitu kita bisa on cam bersama ketika sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Ayo Rek, on cam. Wih, Mailena, Mbak Mailena. Strek. Padang. Oke, Mas Rahmat, Agus, terima kasih. Mas Insar, dan Mas Atta. Oke, wah, soalnya sing ngantuk Mas Ardam ya. Hmm. Ah, peteng ya. Nah, oke, terima kasih. Saya screenshot. Yang mau on cam silakan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hati-hati di pangan hiu, Mbak Novrinda ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya ya. Online-nya kita sudahi sampai di sini. Tapi waktu pelatihannya masih ada, silakan teman-teman manfaatkan untuk mengerjakan tugas ya, biar tugasnya nanti tidak menumpuk. Oke? Baik, untuk mengakhiri kegiatan malam ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Saya akhiri nanti dulu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, ada yang kesusahan, bisa tanya temannya, atau kalau masih bingung juga bisa tanya ke saya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Nah.